Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast pembelajaran sejarah. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu kerajaan Hindu-Buddha terbesar di Nusantara, yaitu Kerajaan Sriwijaya. Pernahkah kalian membayangkan bahwa Indonesia pernah memiliki kerajaan yang menguasai jalur perdagangan laut internasional dan dikenal hingga ke berbagai negara? Kerajaan tersebut adalah Sriwijaya. Untuk mengetahui lebih lanjut, mari kita simak pembahasannya. Pertama, kita akan membahas latar belakang berdirinya Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya diperkirakan berdiri pada abad ke-7 Masehi. Keberadaan kerajaan ini diketahui melalui prasasti, salah satunya Prasasti Kedukan Bukit yang ditemukan di Palembang. Sriwijaya berkembang menjadi kerajaan besar karena memiliki letak yang sangat strategis pada masa itu. Perdagangan melalui jalur laut sangat ramai. Banyak pedagang dari India, Arab, dan Tiongkok melewati wilayah Nusantara. Kondisi inilah yang dimanfaatkan oleh Sriwijaya untuk berkembang menjadi kerajaan yang kuat. Selanjutnya, mari kita bahas letak kerajaan Sriwijaya. Pusat pemerintahan Sriwijaya berada di Palembang. Wilayah kekuasaannya tidak hanya terbatas di Palembang saja, tetapi juga meluas ke berbagai daerah di Sumatera, Jawa bagian barat, Semenanjung Malaya, hingga beberapa wilayah Asia Tenggara. Karena letaknya berada di sekitar Selat Malaka, Sriwijaya dapat mengendalikan jalur perdagangan internasional yang menghubungkan India dan Tiongkok. Kerajaan Sriwijaya memiliki beberapa tokoh penting. Salah satu tokoh yang terkenal adalah Dapunta Hyang Srijayanasa. Beliau dianggap sebagai pendiri sekaligus pemimpin yang memperluas wilayah kekuasaan Sriwijaya. Selain itu, Bala Putradewa pada masa pemerintahannya, Sriwijaya mencapai masa kejayaan. Hubungan dengan berbagai kerajaan luar negeri semakin baik dan kegiatan perdagangan berkembang pesat. Berkat para pemimpin tersebut, Sriwijaya mampu menjadi salah satu kerajaan terbesar di Nusantara. Sekarang kita masuk ke kehidupan masyarakat Sriwijaya. Dalam bidang politik, Sriwijaya dikenal sebagai kerajaan maritim yang memiliki armada laut yang kuat. Kekuatan tersebut digunakan untuk menjaga wilayah kekuasaan dan mengamankan jalur perdagangan. Dalam bidang ekonomi, perdagangan menjadi sumber penghasilan utama kerajaan. Banyak kapal dagang yang singgah ke pelabuhan Sriwijaya. Dari kegiatan tersebut, kerajaan memperoleh keuntungan melalui pajak dan aktivitas perdagangan lainnya. Dalam bidang sosial, masyarakat Sriwijaya hidup dalam lingkup yang cukup maju. Interaksi dengan pedagang dari berbagai negara membuat masyarakat mengenal banyak budaya dan pengetahuan baru. Sedangkan dalam bidang budaya, agama Buddha berkembang sangat pesat. Sriwijaya bahkan dikenal sebagai pusat pembelajaran agama Buddha di Asia Tenggara. Banyak pelajar dan biksu dari luar negeri datang untuk belajar di sana. Hal ini menunjukkan bahwa Sriwijaya tidak hanya maju dalam perdagangan, tetapi juga bidang pendidikan dan kebudayaan. Sebagai kerajaan besar, Sriwijaya meninggalkan berbagai bukti sejarah yang masih dapat dipelajari hingga saat ini. Beberapa peninggalan antara lain Prasasti Kedukan Bukit, Prasasti Talang Tuo, Prasasti Telaga Batu, dan Prasasti Kota Kapur. Selain prasasti, terdapat juga Candi Muara Takus yang berada di Provinsi Riau.
Peninggalan-peninggalan tersebut menjadi bukti bahwa Sriwijaya pernah mencapai kejayaan yang luar biasa. Lalu, apa yang menyebabkan Sriwijaya menjadi kerajaan yang besar? Faktor utamanya adalah letaknya yang strategis di jalur perdagangan internasional. Selain itu, Sriwijaya memiliki armada laut yang kuat sehingga mampu menguasai perdagangan dan menjaga keamanan wilayahnya. Namun, setiap kerajaan pasti mengalami masa kemunduran. Kemunduran Sriwijaya disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah serangan dari kerajaan yang berasal dari India, yaitu Kerajaan Chola. Pada abad ke-11, serangan tersebut melemahkan kekuatan Sriwijaya. Selain itu, munculnya pusat-pusat perdagangan baru membuat posisi Sriwijaya semakin menurun. Lambat laun, pengaruh kerajaan ini berkurang hingga akhirnya mengalami keruntuhan. Dari pembahasan yang telah kita pelajari, dapat disimpulkan bahwa Kerajaan Sriwijaya merupakan salah satu kerajaan Buddha terbesar di Nusantara. Sriwijaya berkembang karena letaknya yang strategis, memiliki kekuatan maritim yang besar, serta menjadi pusat perdagangan dan pendidikan agama Buddha di Asia Tenggara. Meskipun kerajaan ini telah runtuh, peninggalan dan sejarahnya tetap menjadi bagian penting dari perjalanan bangsa Indonesia. Sekian podcast pembelajaran sejarah tentang Kerajaan Sriwijaya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.